Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Nonton terus sampai habis, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari dunia percaturan. Hanya RL Chess lah yang terdepan dan terakurat. Teman-teman, kali ini kita akan bahas dari salah satu turnamen dunia yang sedang berlangsung di Norwegia. Nama turnamennya adalah Fagernes Grandmaster Tournament. Nah, turnamennya ini berformat catur standar dengan sistem waktu 90 menit untuk 40 langkah pertama dan ada tambahan 40 menit setelah langkah ke-40. Teman-teman, turnamen ini berlangsung dijadwalkan tanggal 10 sampai 17 April. Siapa aja sih yang ikut turnamen ini? Ada nama-nama pecatur India yang menyerbu turnamen ini. Yaitu ada nama Eri Gaisi Arjun, ada nama Sasi Kirishnan, dan ada Nihal Sarin. Juga ada Alexander Donsenko dari Jerman dan ada juga Zansaya Abdul Malik, teman-teman, pecatur cantik dari Kazakhstan. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin ajak kalian semua yang sedang menonton menyaksikan partai dari babak ke-6 yang mempertemukan pecatur cantik Zansaya Abdul Malik. Kalau teman-teman nggak tahu ya, kacau sih kalau nggak tahu. Berhadapan dengan Nihal Sarin. Nah, Nihal Sarin ini salah satu pecatur muda dari India yang digadang-gadang juga memiliki masa depan yang cerah. Pokoknya ini pecatur muda impian dari India, teman-teman. Elo ratingnya pun lebih tinggi dari Pragnananda, yaitu 2648. Langsung aja kita bahas. Zansaya Abdul Malik pegang buah putih, Nihal Sarin pegang buah hitam. E4 dimainkan oleh Zansaya dan dijawab oleh Nihal Sarin C5. Kemudian kuda F3 dan Nihal Sarin kuda C6, Sicilians. Kemudian D4, pion C makan D4, kuda D4 dan kuda F6. Ancam pion M4, putih kuda C3. Kemudian Nihal Sarin memilih langkah yang jarang kita lihat, teman-teman, dalam pembukaan Sisilia, yaitu langkah H5 ini nih, teman-teman. Nah, ini disebut sebagai Sisilia variasi 4 kuda. Nah, tapi langkah H5 ini jelas bukan langkah yang tanpa ide, teman-teman. Yang pasti ini sudah persiapan dari Nihal Sarin untuk mengejutkan Zansaya Abdul Malik. Nah, kita akan lihat nih apa ide dari langkah H5 ini. Melanjutkan permainan Zansaya H3, hitam G6 dan putih kuda makan kuda. Pion B makan kuda dan E5 dimainkan oleh Zansaya Abdul Malik. Langsung ancam kuda di petak F6. Kuda mundur petak H7, putih gajah C4. Menyerang ke titik F7. Hitam gajah G7. Putih menjaga dengan F4. Hitam dobrak D6. Putih rokade pendek. Ya, jelas makan pion E5 adalah sebuah kesalahan ya, teman-teman. Karena ini akan menguntungkan untuk putih dengan menteri tukar menteri. Dan gajah makan F7. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Nihal Sarin. Sehingga pada langkah berikutnya Nihal Sarin menjalankan rokade pendek. Nah, Zansaya tetap memberikan pion di petak E5 dengan gajah E3. Ya, kali ini dengan ide yang sama bahwa petak F7-nya tetap terancam. Sehingga Nihal Sarin memilih langkah lain yaitu A5. Coba mengganggu dari sayap menteri, Zansaya melanjutkan dengan benteng F2. Nihal Sarin benteng B8, ancam pion B2, Zansaya Abdul Malik gajah B3. Hitam menteri C7 dan menteri F1 dimainkan oleh Zansaya Abdul Malik. Dengan ide yang sama mengincar pion F7 apabila terjadi pertukaran pion D dengan E5. Nihal Sarin masih belum mau memakan pion E5 dan dia menjalankan H4. Positional play dimainkan. Kemudian Zansaya melanjutkan dengan gajah D4. Nihal Sarin gajah F5. Zansaya benteng E1, Nihal benteng F8. Zansaya A3, Nihal Sarin benteng B C8. Kuda D1 dimainkan oleh Zansaya dengan ide kuda E3. Barulah terjadi pertukaran di pion E5 oleh Nihal Sarin, pion D makan E5, ancam gajah, paksa pukul pakai gajah. Kemudian menteri A7. Berpindah dan mempining benteng di petak F2. Putih melanjutkan dengan kuda E3, mengancam gajah F5 dan menutup pining dari menteri A7.
Nihal Sarin menjaga dengan pion E6. Pantang mundur. Sansaya melanjutkan dengan A4. Membuat gajah di petak B3-nya nyaman. Nihal Sarin kuda F6. Mengaktifkan kuda yang pasif. Kuda makan gajah F5, pion E makan kuda, dan gajah makan kuda. Nah, ini yang agak sedikit, bukan sedikit sih teman-teman, tapi dengan pemilihan kuda makan F5 ini yang dilakukan putih bukan langkah yang tepat teman-teman. Ya walaupun dalam posisi ini evolution bar-nya memang sudah menguntungkan untuk seorang Nihal Sarin. Tapi dengan langkah-langkah seperti ini, kita bisa menduga bahwa Sansaya Abdul Malik ingin menyederhanakan permainan dan membuat gajah beda warna. Yang pada intinya terjadinya pertukaran ini jelas menguntungkan untuk Nihal Sarin. Mengapa? Kalau dari sisi permainan, melihatnya bahwa Nihal Sarin tidak ada tekanan apapun lagi. Tidak ada tekanan yang mengganggu bagi pemain hitam, hanya pion F7-nya saja. Dan mungkin ya, target dari Sansaya Abdul Malik adalah bermain draw di partai ini. Karena kita tahu lawan yang dihadapinya juga memiliki elo rating yang lebih tinggi. Dimana Sansaya elo ratingnya memang 2496. Sangat jauh dengan Nihal Sarin. Nah, kita lanjutkan partai ini. Bagaimana seorang Nihal Sarin merubah posisi yang dimau oleh Sansaya Abdul Malik. Sansaya C3 mencegah gajah D4. Dan benteng B8 dimainkan oleh Nihal Sarin. Ancam gajah di petak B3. Jika gajahnya kabur, pion B2 akan jatuh karena ada ancaman pining dari menteri A7. Dan menteri C4 dimainkan oleh Sansaya Abdul Malik. Nah, ini ada tema yang sangat cantik sekali teman-teman. Saya ingin challenge teman-teman untuk menebak langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini. Apakah langkah yang tepat dengan akurasi yang mendalam teman-teman dari Nihal Sarin? Kalau teman-teman mampu menebak langkah ini, bukan hanya satu langkah tapi berurutan sampai Nihal Sarin mendapatkan posisi menang, berarti kalian punya kalkulasi yang luar biasa sekali. Teman-teman, kira-kira apa langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini? Ini dinamakan teknik pinning ya. Bagaimana pentingnya sebuah pening? Pening lagi. Bagaimana pentingnya sebuah pinning teman-teman? Pinning itu adalah ketika menteri A7 mengancam raja di petak G1 dan tertutup oleh benteng F2. Nah, harusnya Sansaya sedari tadi menghindari pinning dari menteri A7 ini. Karena dia tidak menghiraukan ancaman pinning dari menteri A7, maka pada langkah berikutnya Nihal Sarin menjalankan langkah benteng makan gajah B3. Boom! Makan lagi menteri. Langkah berikutnya datang benteng D2. Ancam benteng F2. Benteng terpaksa jaga. Benteng E F1. Melanjutkan ini, Nihal Sarin tarik gajah E7 dengan ide gajah ke petak C5. Raja tidak bisa kabur. Benteng akan jatuh. Menteri mencoba membantu dengan mendorong pion C4. Nihal Sarin gajah C5. Menteri F3. Nihal Sarin ambil pion B2. Suksuang. Itulah yang terjadi pada posisi bagi putih saat ini. Kemudian G3 dilakukan untuk menaikkan raja ke petak G2. Pion H makan G3, menteri G3, dan gajah makan F2. Boom. Benteng makan F2, menteri D4. Simply winning for Black teman-teman. Pada langkah ini Sansaya Abdul Malik mengakui keunggulan dari Nihal Sarin. Mengapa demikian? Ya jelas sekali jika dilanjutkan ini sudah kalah posisinya. Ya, apabila raja G2, maka Nihal Sarin akan benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan menteri C4. Raja yang nyaman dari sisi pemain hitam jelas akan menang untuk posisi hitam dalam posisi seperti ini, teman-teman. 33 langkah Sansaya Abdul Malik menyerah di tangan calon juara dunia dari India, Nihal Sarin. Teman-teman, dan berkat kemenangan ini Nihal Sarin bersama dengan dua pemain India lainnya mengantongi 3 besar ya setelah selesainya babak ke-6. Yaitu tempat pertama ada Eri Gaisi Arjun, tempat kedua Sasi Kira Krishnan, dan Nihal Sarin dengan poin yang sama 4,5. Dan di bawahnya pun masih ada poin yang sama dengan 4,5 dari 6 babak teman-teman. Masih banyak pemain, tapi perlu kita salut ya bahwa pemain-pemain India menguasai kejuaraan di Eropa. Mudah-mudahan banyak pecatur Indonesia yang
akan tampil di Eropa dan menguasai kejuaraan-kejuaraan di Eropa. Akan tiba saatnya, saya percaya, mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar mimpi, tapi bisa diwujudkan juga oleh para generasi muda catur Indonesia. Trust the process, dan tetaplah belajar untuk menjadi pemain yang terbaik, teman-teman. Dukung terus pencaturan Indonesia, dukung terus Aral Chess. Teman-teman, nanti akan kita update lagi pertandingan-pertandingan dari Fagernes Grandmaster di Oslo, Norwegia. Catur yes, Indonesia, jaya bosku.